Mengapa penting untuk meningkatkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan diri sangat penting untuk diri kita. Mengapa? Kawan-kawan, kadang-kadang, ketika semua keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman membungkus diri kita, selalu muncul gagasan di benak kita, seandainya aku adalah orang lain. Sering kita berpikir dan percaya bahwa seseorang atau lebih tepatnya, kebanyakan orang lebih baik dari kita. Padahal kenyataannya, faktanya adalah, kebanyakan orang lebih takut daripada kita. Kawan-kawan melihat seorang gadis yang benar-benar menarik perhatian duduk sendirian di sebuah pesta, dengan santai menyeruput segelas minuman. Kawan-kawan berpikir, dia terlihat sangat tenang dan percaya diri. Tetapi jika kawan-kawan bisa membaca pikirannya yang transparan, kawan-kawan akan melihat sekumpulan awan pikiran dan kawan-kawan mungkin akan kagum bahwa dia berpikir, apakah orang-orang membicarakan mengapa saya duduk di sini sendirian? Mengapa orang-orang tidak menganggap saya menarik? Saya tidak suka pergelangan kaki saya, terlihat terlalu kurus. Saya berharap saya sepintar sahabat saya. Kita melihat seorang pengusaha bisnis muda dan berkata, "Wah, apa lagi yang bisa dia minta?" Dia menatap dirinya sendiri di cermin dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benci mataku yang besar. Aku heran mengapa teman-temanku tidak mau bicara padaku. Aku harap ayah dan ibu masih bisa menyelesaikan masalah." Bukankah itu lucu? Kita melihat orang lain, iri pada mereka karena terlihat sangat sempurna dan berharap kita bisa bertukar tempat dengan mereka, sementara mereka melihat kita dan memikirkan hal yang sama. Kita merasa tidak aman terhadap orang lain yang juga merasa tidak aman terhadap kita. Kita menderita karena rendah diri, kurang percaya diri, dan kehilangan harapan untuk memperbaiki diri karena kita diselimuti oleh keputusasaan yang mengeram dalam diri kita. Kadang-kadang, kita menyadari bahwa kita memiliki kebiasaan yang menjengkelkan seperti menggigit kuku jari kita, memiliki mulut yang kotor, dan diri kita adalah orang terakhir yang tahu. Saya punya seorang teman yang tidak pernah bosan berbicara. Dan dalam sebagian besar percakapan, hanya dia satu-satunya orang yang tampaknya tertarik pada hal-hal yang dia katakan. Jadi semua teman kami yang lain cenderung menghindari lingkaran setiap kali dia ada di sekitar, dan dia tidak menyadari betapa buruknya dia menjadi cacat sosial, secara bertahap mempengaruhi orang-orang di lingkungannya. Salah satu kunci untuk memperbaiki diri adalah dengan mendengarkan dan berbicara dengan teman yang terpercaya. Temukan seseorang yang membuat kawan-kawan merasa nyaman untuk membuka diri dengan topik-topik yang paling lembut sekalipun yang ingin kawan-kawan diskusikan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah menurut kamu saya tidak sopan? Apakah aku selalu terdengar begitu argumentatif? Apakah aku berbicara terlalu keras? Apakah napasku bau? Apakah aku pernah membuatmu bosan ketika bersama? Dengan cara ini, orang lain jelas akan tahu bahwa kawan-kawan tertarik pada proses perbaikan diri. Pinjamkan dia telinga kawan-kawan untuk komentar dan kritik dan jangan berikan jawaban seperti, jangan melebih-lebihkan. Begitulah saya. Bukalah pikiran dan hati kawan-kawan juga. Dan sebagai balasannya, kawan-kawan mungkin ingin membantu teman kawan-kawan dengan kritik konstruktif yang juga akan membantunya memperbaiki diri. Salah satu lagu Whitney Houston mengatakan, belajar mencintai diri sendiri adalah cinta terbesar dari semuanya. Benar sekali. Untuk mencintai orang lain, kawan-kawan juga harus mencintai diri sendiri. Ingat, kawan-kawan tidak bisa memberikan apa yang tidak kawan-kawan miliki. Sebelum memberitahu orang lain beberapa cara bagaimana meningkatkan diri mereka sendiri, biarkan mereka melihat bahwa kawan-kawan sendiri adalah representasi dan produk dari peningkatan diri. Perbaikan diri membuat kita menjadi orang yang lebih baik, kita kemudian menginspirasi orang lain, dan kemudian seluruh dunia akan mengikuti. Berhentilah menganggap diri kawan-kawan sebagai makhluk kelas 2. Lupakan pikiran berulang-ulang, seandainya saja saya lebih kaya, seandainya saja saya lebih kurus, dan seterusnya. Menerima diri kita yang sebenarnya adalah langkah pertama untuk perbaikan diri. Kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain hanya untuk mengetahui bahwa kita punya 10 alasan lagi untuk iri pada mereka. Kita semua memiliki rasa tidak aman. Tidak ada yang sempurna. Kita selalu berharap kita memiliki hal-hal yang lebih baik, fitur yang lebih baik,
bagian tubuh yang lebih baik, dan lain-lain. Perbaikan diri dan mencintai diri sendiri bukanlah masalah berteriak kepada seluruh dunia bahwa kita sempurna dan kita adalah yang terbaik. Ini adalah kebajikan penerimaan dan kepuasan. Ketika kita mulai memperbaiki diri kita sendiri, kita kemudian mulai merasa puas dan bahagia. Oleh karena itu, marilah kita selalu tingkatkan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.